Kembali lagi dengan Opung Parabelak di program Viralin Aja. Jadi kita kembali dengan satu berita yang sangat menggoda untuk kita bahas. Apa itu? Seorang guru honorer di Jambi dengan gaji 400.000 sebulan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian hanya gara-gara motong rambut siswa. Potong rambut siswa dipidana, ditetapkan jadi tersangka. Siapa Kapolresnya ini? Jadi kejadian tepatnya terjadi di Muaro Jambi, ya. Jadi oleh karena ada peraturan sekolah bahwasannya anak-anak harus berambut rapi, tidak boleh pirang, maka seorang guru honorer bernama Triwulandari ya menghukum 4 orang anak daripada siswanya karena memang memirangkan rambut. 3 orang menerima hukuman dengan baik, tapi 1 orang tidak terima sehingga melontarkan kata-kata kasar sehingga dia menangis pulang ngadu sama bapaknya. Bapaknya lapor polisi. Kenapa harus nyampe-nyampe ke bapak? Karena masih anak kelas 6 SD. Pertanyaan pertama tadi siapa Kapolresnya? Pertanyaan kedua, siapa orang tua muridnya? Kita viralin aja. Harus kayak gini harus kita viralin. Kita dengarkan beritanya dulu, yuk. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu. Iya. Sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Iya. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks nabok mulutnya. Pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Wow. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Ngelontarin kata-kata kasar juga. Wow. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, kata kalau udah secara kasar, secara halus, kata kayak gitu, Pak. Wow, berarti yang harus dipenjara ini orang tua muridnya nih. Melontarkan kata-kata kasar, kalau nggak mati kau secara kasar kubuat, mati kau secara halus kubuat. Siapa ya orang tuanya ya? Penasaran aku ya. Entah betul entah enggak ya. Maaf ya. Ini dia orang tuanya. Ternyata orang tuanya toke sawit. Makanya suka-sukanya ngomong sama orang kecil. Toke sawit, ku bilang sama kau, kalau kau nggak setuju bikin anakmu diajar sama guru di situ, keluarkan anakmu sekarang juga. Mentang-mentang kau punya banyak uang, kau punya banyak relasi, kau punya banyak kawan polisi, mau suka-sukamu sama orang kecil. Kalau memang kayak gitu, tarik anakmu itu, jangan masukkan ke sekolah itu. Ajar sendiri, urus sendiri. Kurang ajar kayak kau manusia. Ini juga Polresnya ini perlu didalami nih, ya. Tolong dulu untuk Bapak Mahfud MD, Bapak Jimlia Sidiki, yang merupakan kepala dan ketua komisi dan juga anggota, ya, yang reformasi kepolisian. Tolong dulu Sidiki nih, Polres Jambi nih. Perlu diusut ini, ya. Aku tahu kalau udah toke-toke sawit ini banyak kawannya, polisi pun banyak kawannya. Jadi mungkin dia desa polisi, entah nggak tahu, entah hubungan relasi atau apa yang bisa dikasih, ini nggak tahu ya. Apa yang dikasih sama polisi tersebut langsung ditetapkan jadi tersangka. Enak kali kau mulutnya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya.
ternyata Ibu Triwulandari ini ya mengadukan nasibnya tersebut ke DPR Komisi 3. Wow, luar biasa ya. Dan pada saat yang bersamaan ternyata DPR menanggapi dengan serius ya, dan juga mendesak untuk kepolisian supaya dihentikan. Dan luar biasanya lagi, tahu kalian, ketika DPR menanyakan hal ini kepada kejaksaan, ya, kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, beliau mengatakan, saya pastikan kalau berkasnya masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Wah, luar biasa. Kita dengarkan. Namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja. Tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Iya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mens reanya. Betul, betul. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Yes. Saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Luar biasa. Ya. Jadi sudah terjawab langsung, Pak Ensa. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Indonesia kekurangan orang-orang seperti ini, Pak. Penegakan hukum yang berimbang dan juga diperhatikan ya, ada atau tidak mens rea. Yang betul memang betul ya. Ada sebuah undang-undang, aku lupa tapi tadi malam aku sudah periksa ya. Ada sebuah peraturan atau undang-undang Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan ya, setiap guru yang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk salah satunya mencukur rambut dengan paksa ya, maka bisa dipidana selama 3,5 tahun ya, atau dikenakan denda 72 juta. Nah, masalahnya ya, undang-undang ini berlaku jika ada mens reanya. Mens rea itu artinya niat jahat dari pelakunya. Nah, sekarang ibu ini tidak berlaku niat jahat ya. Yang dilakukan oleh ibu tersebut, Ibu Triwulansari tersebut, adalah dalam rangka menegakkan disiplin, menegakkan peraturan yang sudah ditentukan sekolahnya, dan dalam rangka mendidik anak-anaknya tersebut. Makanya nih pemerintah nih harus bisa dipikirkan nih ya. Jangan cuma undang-undang perlindungan anak, perlu ada undang-undang perlindungan guru. Karena beberapa waktu yang lalu ya, ada juga kejadian seperti itu di Sulawesi, ya kan? Ditetapkan jadi tersangka, ya kan? Dan kalau nggak salah ada juga 2 orang guru laki-laki pernah juga sempat masuk penjara. Ini harus ada undang-undang perlindungan guru ini. Jadi jangan dikit-dikit guru atau niatnya untuk mendidik anak jadi disalahartikan oleh orang tua murid, ya kan? Tapi udah lihat tadi kan siapa orang tua muridnya? Toke sawit. Ya, tapi jujur ya, kalau kita flashback ke belakang ya, memang pola didik orang tua dulu sama sekarang itu beda. Kalau aku jujur aja sampai sekarang kupesankan sama gurunya anak-anakku, Bu, kalau anak saya ini memang tidak berlaku bagus, tolong ditegur. Kalaupun ibu pukul, boleh ibu pukul, tapi pukul pantatnya, jangan kepalanya. Kalau kepalanya ibu pukul, ya lihat aja lah, Bu. Kan begitu, karena apa? Ya kan, kepala ini kan pusat semuanya, kan begitu. Tapi kalau pukul kan sekarang kan orang udah tahu kan, bagian mana yang bisa dipukul, bagian mana yang bisa dicubit, kan begitu. Nah, ya pola-pola lama itu kuterapkan juga. Nggak mau aku contohnya dibilang anakku, aku dipukul guru, mah katanya, berarti kau salah. Aku dicubit guru, mah, berarti kau salah.
Jangan zaman dulu jangan harap kalau misalnya kita dipukul pakai penghapus pakai penggaris itu dipukul tak gitu. Coba-coba lapor sama orang tua, ditambahi di rumah. Kalau di sekolah dihukum kita kan contohnya kita ngadu sama mama kita, "Ma, aku dipukul sama guru." "Kenapa kau dipukul guru?" "Gara-gara aku tadi terlambat masuk kelas." "Kenapa kau terlambat masuk kelas?" "Kelamaan main-main di luar kelas." "Nah, sini dulu. Pakai apa kau tadi dipukul, nakku?" "Pakai penggaris kayu, Ma." "Oh, tadi ibu pakai penggaris kayu. Sekarang mama tambah lagi ya pakai sapu lidi." Jangan tanya kalau zaman dulu. Aku berapa kali lapor biar tahu kalian. Ku lapor apa yang dilakukan guru-guruku karena memang kesalahanku ditambahi sama mamaku. Ibaratkan makan mie kita biar tahu kalian, bahkan mie setan kita misalnya di sekolah level 1 ditambah di rumah level 3. Kalau dikasih kita mie setan level 3 di sekolah ditambah mama kita di rumah level 5. Itu dia artinya apa? Orang tua zaman dulu mengerti bahwasanya anaknya perlu dididik. Makanya minta maaf ya, minta maaf. Ini minta maaf sekali. Makanya sekarang itu banyak anak-anak kurang ajar. Berarti kita perhatikan kan di media sosial sekarang ada guru yang murid yang suka-sukanya ngomong kotor sama gurunya, ada murid yang suka-sukanya mukul gurunya, ada murid yang suka-sukanya ngerjain gurunya. Itu karena apa? Karena ada penerapan undang-undang atau peraturan yang kebablasan itu. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Kan begitu. Tapi kalau zaman dulu jangan harap awak dengar ibu apa dulu namanya? Oh, Pak Yusuf, ya kan, Pak Yusuf waktu SD, ya kan. Kalau mama kita contohnya ya kan, kita nggak nurut di rumah. Aku bilang kau nanti sama Pak Yusuf. Ketakutan kita. Ketakutan. Begitu juga contohnya ya kan di SMP, SMA paling tahu aku ya kan. Ada guru kami namanya inisialnya aja ya, ES. Satu lagi BS. Kalau udah kelihatan ya ujung kepalanya itu ya di balik jendela, semua diam. Semua diam. Mana ada yang protes itu? Dipukul ini kita pakai penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis bukan kayak yang sekarang terbuat dari plastik, dari kayu. Dari kayu. Tanganmu kata. Ini bukan begitu. Begini. Kalau ini masih enak lah, mungkin kita dilibas pakai penggaris papan tulis itu. Masih enak, kan begitu. Tapi ini nyeri biar tahu kalian nyeri. Dilempar kapur lah, dilempar kita pakai penghapus, nggak ada yang komentar. Makanya anak-anak zaman dulu yang sekarang jadi orang besar kayak Bung Parwela ini tahan banting. Nggak ada yang cengeng itu. Makanya aku paling marah kalau anak-anakku cengeng cuma gara-gara dia dihukum gurunya di sekolah. Ku tambahi di rumah. Ku tambahi. Kayak gitu dibikin mamaku, kayak gitu lagi ku bikin sama anakku, ya kan? Tapi kan kembali tadi tidak ada mens reanya. Tidak ada niat jahat kecuali ya ibu guru itu mantan pacarnya bapak kita. Mungkin sakit hati ibu guru itu gara-gara bapak kita lebih memilih mama kita. Kan begitu. Kita dapat 100 dipukul. Nilai praktek 100 dihukum. Kita berbuat baik, nggak tahu ada nggak tahu ada angin, nggak tahu ada apa, dipukul kepala kita dari belakang. Tak. Bu, kenapa saya dipukul? Bilang sama bapak kau ya, jangan pernah suka bikin sakit hati orang. Kalau itu baru lapor polisi. Kan ketawa polisi nanti kalau bikin BAP kan. Kenapa ibu berbuat tindak kekerasan kepada anak ini? Saya dendam, Pak. Kenapa dendam? Soalnya bapaknya lebih memilih mamanya anak ini, Pak, daripada saya. Sakit hati saya, Pak. Sakit hati, Pak. Hatiku loro. Kalau itu baru.
Tapi terima kasih ya buat Bapak Jaksa Agung, buat Bapak anggota DPR RI Komisi 3 yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus Triwulansari di Muaro Jambi. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Lah kan saya dulu polisi, Pak. Biasanya yang begitu-begitu berteman dengan polisi. Ini bukan pidana. Nah, oleh karena itu saya kira Komisi 3 akan memberitahuan kepada Bareskrim mungkin atau ke Kapoldanya agar ini segera dihentikan penyidikannya. Itu Pak. Karena PD saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh, toke. Ya, mungkin temannya polisi. Mungkin. Lah kan saya dulu polisi, Pak. Biasanya yang begitu-begitu berteman dengan polisi. Kalau yang punya toke ya, itu biasanya berteman dengan polisi dengan jaksa, Pak. Jadi itu anunya. Jadi udah terjawab ya, kemungkinan besar. Kenapa cepat kali ditetapkan jadi tersangka? Mungkin saja, ini mungkin saja loh. Orang tuanya gara-gara toke sawit berteman dengan polisi. Pak Jimli, tolong. Transformasi Pak, kepolisian. Bukan cuma di tingkat Polri Pak. Ya, sampai juga ke tingkat Kapolres, sampai di Polres, dan juga sampai di Polseknya Pak. Aduh ya. Jadi udah jelas ya, tidak ada pidananya. Tidak ada pidananya sama sekali. Ya, hati-hati nih. Polres nih hati-hati. Gue bilang hati-hati kau. Bapak Kapolres bertobat. Jangan gara-gara berteman dengan orang besar, orang kecil jadi kau sengsarakan. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu juga. Mudah-mudahan. Masing-masing pihak memberikan tanggapan dan memberikan argumen, termasuk para korban dan terlapor, dan termasuk penasihat hukum. Dan akhirnya disepakati bahwa kasus ini ditempuh dalam untuk perdamaian ya kedua belah pihak. Tentunya ini merupakan langkah yang sangat baik ya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian di forum media tersebut ya dari pihak TWS, saudara TWS menyampaikan permohonan maaf ya secara langsung kepada orang tua korban. Kemudian dan permohonan maaf tersebut diterima sangat baik ya oleh dari pihak korban dan menyatakan kesediaannya untuk. Iya, diterima sangat baik Pak, gara-gara udah viral Bapak. Udah viral. Udah ngadu ke DPR RI Bapak. Kalau nggak ngadu Ibu Triwulansari itu nggak bakal ada perdamaian. Udahlah, no viral no justice. Makanya Bung Parbelak hadir seperti ini supaya apapun ketidakadilan atau apapun ya yang dialami ya kesewenang-wenangan yang diterima masyarakat, kita akan viralkan. Terpaksa kau kalau untuk perdamaian, untuk apa? Tapi ingat ya, sanksi sosial tetap ada. Kau bisa kaya, kau bisa punya banyak uang, kau punya banyak relasi. Tapi ingat, banyak orang yang akan kehilangan simpati sama kau. Alah, toke sawit. Itu toke sawit kemarin. Jangan beli sawitnya. Oh, itu toke sawit yang kemarin itu memenjarakan guru anaknya itu kan. Kan begitu. Jangan bikin kerja sama-sama dia. Iya, tapi kalau yang lain punya hati nurani, kalau nggak punya hati nurani, kalau sama-sama bajingan, sama-sama nggak punya hati nurani, sama-sama nggak punya kewarasan, sama-sama nggak punya hati, ya lurus-lurus saja, mainkan. Ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kejati yang sudah memfasilitasi RJ ini hari ini tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.
kepada Bapak Kasat Reskrim, saya juga terima kasih banyak. Mana orang tuanya, mana? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya mungkin ini pertolongan Allah datang di di waktu yang tepat seperti itu. Betul. Dari awal sudah kita Ya, sebenarnya mediasi waktu saya sempat ke rumah Bang Bujang itu, Bang Bujang pun sempat berbicara. Nanti kalau elok kata Tuhan, Tuhan eloklah ujungnya kata gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di Polres. Alhamdulillah, mungkin itulah jawaban dari doa-doa saya. Terima kasih banyak. Iya, doa ibu terjawab, doa dia nggak terjawab. Doa dia untuk memenjarakan ibu nggak terjawab. Maju terus, Bu. Hal-hal kayak gini nggak boleh kita biarkan, ya kan? Nggak boleh kita biarkan, ya. Masa seorang pendidik gaji nggak seberapa? Bayangkan kalian, gaji ini 400.000. Bapak Prabowo minta tolong dulu, Bapak Prabowo angkat langsung ini jadi pegawai negeri, Bapak Prabowo. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah, ya kan ikut ujiannya. Kalau bisa dipersilakan ikut ujian, ya kan. Kalau nilainya bagus baru angkat jadi pegawai negeri. Tapi kan bisa aja kan Pak, diangkat jadi pegawai negeri langsung Pak, pegawai negeri kehormatan. Aduh, kita nggak bisa bayangkan coba setega itu orang tuanya ini mau memenjarakan ibu ini, ya. Dia nggak pikirkan bagaimana perasaan orang tuanya, dia nggak pikirkan bagaimana perasaan suaminya, dia nggak pikirkan bagaimana perasaan anaknya. Bayangkan kalian dulu, nggak, dia egois. Orang seperti ini aku yakin egois. Hanya memikirkan diri sendiri, hanya mikirin perasaan anaknya sendiri. Yang penting anakku senang, yang penting anakku jangan diganggu, yang penting anakku jangan ada yang sentuh. Enak aja kau bawa aja anakmu itu ke planet Pluto sana. Kalah apa? Viral kok. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting saat ini kita sudah saksikan bahwasanya mereka udah berdamai. Anggap aja udah nggak ada apa-apa. Ya kalau misalnya anak-anak yang lain nggak mau lagi berteman sama dia gara-gara ulah bapaknya, biarin aja. Tapi ini nanti bakalan hati-hati nih, ya kan, jujur aja gue bilang, ya kan, kurasa. Ya kalau misalnya si anak masih sekolah di situ, itu pasti beban juga sama dia. Karena apa? Ya orang akan memperguncingkan masalah itu kan, dan guru-guru pun juga akan hilang simpati sama anak ini. Kan begitu, ya hilang simpati lah, harus jaga jarak lah, jangan-jangan. Contohnya gitu, Bu, nggak usah ditegur Bu, nanti Ibu dilaporin lagi. Datang guru agama kan begitu kan, mau nogor kan. Enak, nggak boleh. Bu, nggak usah dinasihati Bu, nanti Ibu dilapor polisi deh. Serba salah. Aduh. Jadi itu dari Pumpar bilang, salam NKRI harga mati.